Jadi, mungkin Bank Indonesia juga akan melihat beberapa hal. Yang pertama nih pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 nih cukup baik. Jadi, ruang untuk Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu masih ada, ya ketika pertumbuhan kredit oke ya, terus kemudian, economic growth juga baik, mungkin di situ masih ada ruang bagi bank sentral untuk menaikkan suku bunga, itu yang pertama. Cuma isunya kan tadi naikinnya berapa? Apakah perlu tajam atau hanya, moderate saja? Nah, yang kedua, pertimbangannya untuk menjawab itu adalah melihat perkembangan dari nilai tukar rupiah. Seperti kita ketahui, ada equilibrium baru dari rupiah ya, kita sangat lemah di 15.600 dan 15.700 meskipun kita dibandingkan dengan India, Filipina ya, dan Jepang, itu kita depresiasinya tuh masih secara, year to date tuh percentage of depreciation-nya tuh masih jauh di bawah mereka gitu, walaupun Singapura lebih baik dari kita, lebih rendah, tapi setidaknya negara-negara lain tuh, lebih buruk dari kita depresiasinya. Jadi memang ini dialami bukan hanya oleh Indonesia ya. Nah, tetapi pelemahan rupiah ini cukup sensitif, Indonesia itu cukup sensitif terhadap pelemahan rupiah. Nah, jadi BI melihat bahwa sekarang kemarin juga baru pengumuman tentang CADEV. CADEV kita walaupun masih 130 miliar US dollar tapi agak turun ya, dari 130,8 kalau tidak salah menjadi 130,2. Nah, ini juga yang menjadi warning juga, artinya bahwa kita masih butuh devisa di tengah turbulensi yang terjadi saat ini. Nah, keputusan kenaikan suku bunga selain inflasi yang sudah melandai di domestik ataupun di global juga ditentukan oleh pelemahan rupiah ini, karena kita harus menarik devisa untuk menjaga kekuatan dari rupiah kita juga supaya tidak terlalu jatuh. Nah, oleh karena itu juga kebutuhan akan Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu tetap ada, meskipun inflasi kita sudah mulai melandai dari sisi, headline inflation misalkan ya. Nah, jadi kebutuhannya lebih kepada menahan supaya tidak terjadi capital outflow dan rupiah tidak terdepresiasi secara lebih jauh, gitu. Apalagi ini menjelang akhir tahun, biasanya tren rupiah juga terdepresiasi di akhir tahun. Nah, itu harus kita jaga. Makanya memang tetap ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga, meskipun, kalau dari view kami itu secara moderate, tidak perlu secara hawkish. Jadi artinya, walaupun nanti, The Fed kemarin sudah menaikkan 75 dan mungkin nanti akan menaikkan lagi, tapi mungkin BI tidak perlu menaikkan 75, kemarin kan sudah 50, mungkin tinggal 25 atau 50 lagi ya di, bulan November ini gitu ya, atau di 25 basis point terlebih dahulu. Karena kita masih butuh, lifting untuk growth yang tadi itu, yang di kuartal 4 Mbak, yang supaya belum terlalu terganggu kita mencapai target 5,2, atau 5,3% tadi. Sehingga itu juga butuh bantuan dari pertumbuhan kreditnya sendiri. Nah, supaya pertumbuhan kreditnya terjaga, ya mau nggak mau kenaikan suku bunga ini masih agak harus ditahan. Jadi kalau saya sih melihat bahwa view bahwa Bank Indonesia tidak perlu sama naik 75 juga seperti hawkish the Fed, tapi juga, mungkin bisa menaikkan di kisaran 25 basis point sampai 50. Ya kalau bisa 25 itu juga lebih baik ya, artinya juga kita melihat bahwa ya kita lihat sih nanti implikasinya ke nilai tukarnya seperti apa dan tren dari capital outflow yang terjadi, seperti itu. Baik 25 hingga 50 basis point ini kalau ramalan Ibu hingga akhir tahun 2022 atau masih berlanjut di 2023? Masih berlanjut di 2023, tapi 2023-nya itu bisa di, akhir kuartal 1 ya, maksudnya di kuartal pertama dan kuartal di bulan pertama dan bulan kedua, itu mungkin, kalau ini tergantung ya, dalam sejarah Bank Indonesia biasanya dalam 5 tahun terakhir ini jarang menaikkan di Desember. Jadi biasanya November ini misalkan naik 25 sampai 50 dan nanti di, Maret itu BI bisa menaikkan lagi mungkin 25 seiring dengan kenaikan The Fed juga 25 sampai 50 juga gitu. Jadi masih punya waktu untuk ngikutin seiring dengan kenaikan The Fed-nya, seperti itu. Dan dengan itu kita juga berharap inflasi domestik kita makin terkendali dan persepsi investor tuh, ekspektasi investor masih bisa kita jaga karena walau bagaimana juga, safe to quality someday juga akan balik lagi karena kita sebagai emerging yang masih punya growth story. Nah, kita harapannya kenaikan investasi kita kemarin, terus kemudian performance di growth ini bisa membalikan lagi tuh capital flows-nya ke kita supaya, inflow-nya lebih kuat lagi trennya dibandingkan dengan outflow-nya. Sehingga secara keseluruhan ini bisa membantu kita memberikan ruang tidak terlalu menaikkan suku bunga secara hawkish tadi, gitu. Baik Bu Meskipun tetap Talisa, perlu naik, tapi naiknya nggak perlu terlalu tinggi, setinggi The Fed gitu. baik. Bu